Terus ada juga yang minta harta instan tanpa mau berusaha. Mungkin ada yang minta tuyul, ada yang minta babi ngepet, ada juga yang minta itu emas ataupun berlian ataupun uang segepok, sekardus, 2 kardus langsung instan muncul dari tempat tersebut. Itu kan bertemu kembali bersama Sragen TV. Kali ini saya mau berbincang-bincang mengenai pesugihan. Semua tentang pesugihan akan diulas tuntas di sini bersama Pak D nih. Pak D, saya lihat Pak D ini kan sering melalang buana di tempat pesugihan ini. Pesugihan itu sudah dilalui semua ya, saya rasa. Nah, saya ini penasaran, yang namanya pesugihan putih itu bedanya apa dengan pesugihan-pesugihan pada umumnya? ya. Kalau pesugihan putih itu yang dikatakan dengan salah satu contoh pesugihan ngalap berkah, atau dapat juga dikatakan dengan cara yang baik yang melibatkan Tuhan semesta alam dengan cara-cara yang semestinya, yaitu dengan cara ngalap berkah ataupun sambat, ingin mencari berkah dari keramat setempat. Dan tentu sudah pasti berbeda dengan pesugihan pada umumnya yang menggunakan tumbal ataupun korban, mungkin dari pihak keluarga, bahkan dirinya sendiri, atau mungkin orang yang dia benci. Itu yang disebut dengan jual musuh ataupun jual sanak saudara. Pesugihan putih ini kaitannya itu dengan ngalap berkah, dan biasanya lebih digalakkan dengan curhat terhadap keramat yang dituju. Lalu kemudian biasanya dia kalau berhasil itu akan ujar atau mengucapkan sebuah nazar. Mbah, nanti jikalau saya sudah berhasil, di sini saya akan menyembelih binatang ternak, atau mungkin di sini saya akan mendirikan satu bangunan. Nah, biasanya dari pesugihan putih itu seperti demikian. Menurut pandangan Pak Deni, apakah pesugihan Kedono Kedini itu merupakan termasuk ke dalam pesugihan putih? Ya, semua itu kita kembalikan kepada si pelaku. Apakah ketika mendatangi tempat keramat tersebut ke Eyang Kedono Kedini itu dengan tujuan-tujuan yang semestinya, seperti yang paling utama melibatkan Tuhan semesta alam, kemudian dapat diartikan sebagai pesugihan putih itu mungkin saja. Tapi juga di sana itu setahu saya ada sosok juga makhluk di sekitarnya itu yang memanfaatkan kesempatan itu. Jika orang datang ke Kedono Kedini dengan sarana-sarana yang baik, seperti yang kita tahu, kalau datang ke sana itu syarat pertama yang harus dibawa adalah 1, kembang 3 rupa. Ini dari juru kunci asli yang dulu loh ya, saya berbicara. Lalu yang kedua, membawa minyak wangi fanbo ataupun serimpi. Dan lalu yang berikutnya itu menggunakan seperti kemenyan ataupun dupa. Nah, 3 sarana ini dipersembahkan di sana itu 1 buah, umpama sarana tersebut hanya merupakan sebuah oleh-oleh, di mana unggah-ungguh atau sopan santunnya jika kita ingin merepotkan orang sepuh ataupun orang tua ya. Jadi rumah kita ini seumpama jauh, dan kita ingin memperkenalkan diri dan ingin merepotkan seseorang, ya sarana-sarana itu dibawa itu hanya berdasarkan kesadaran. Nah, seperti itu. Lalu apakah bisa disebut dengan pesugihan putih? Jalurnya tanpa korban? Ya sudah tentu. Kalau punden-punden di Jawa ini sebetulnya banyak sekali yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk ngalap berkah pesugihan putih tanpa tumbal ataupun korban. Nah, biasanya nanti di punden itu seperti Eyang Kedono Kedini
harus mengucapkan sebuah nazar bila mana nanti berhasil di dalam sebuah misi ataupun keinginannya, itu biasanya akan melakukan satu penyembelihan. Seperti itu yang sampean maksud, Mbak. Betul. Nah, akan tetapi juga di situ dengan permintaan yang sewajarnya. Jadi tidak ujuk-ujuk minta kaya harta instan, itu saya rasa tidak ada. Walaupun yang kita tahu di sana itu sudah banyak sekali orang yang mencapai ke dalam keberhasilan, terentaskan dari masalah ekonomi. Mereka itu menempuh dengan cara ngalap berkah itu tadi. Jadi curhat dari apa masalahnya ke keramat Eyang Kedono Kedini, kemudian untuk kehadirannya itu sambung rasa, sambung rasa. Lalu yang kedua, setelah curhat, minta untuk didoakan terhadap Tuhan semesta alam. Nah, itu sebetulnya kaitan itu dengan nguri-nguri budaya Jawa, ataupun sebetulnya hal semacam itu tergantung dari sudut pandang. Nah, sedangkan berkaitan dengan pesugihan yang menggunakan tumbal, itu biasanya itu menempuh dengan cara-cara yang tidak sewajarnya. Gampangannya umpama harus melakukan persetubuhan dengan gonta-ganti wanita yang bukan merupakan sebuah istri sahnya, itu kan tidak wajar, itu juga tidak manusiawi. Nah, seperti itu kalaupun dia kaya, sudah dapat dipastikan bahwa pesugihan tersebut akan meminta tumbal ataupun korban gitu. Terus ada juga yang minta harta instan tanpa mau berusaha. Mungkin ada yang minta tuyul, ada yang minta babi ngepet, ada juga yang minta itu emas ataupun berlian ataupun uang segepok, sekardus, 2 kardus langsung instan muncul dari tempat tersebut. Itu kan sudah tidak sewajarnya. Bermalas-malas, tidak mau kerja, tidak mau ikhtiar, dia minta harta instan, sudah dapat dipastikan bahwa itu akan meminta tumbal ataupun korban. Bahkan salah-salah dirinya sendiri bisa menjadi tumbalnya. Nah, ini kan yang sering jadi pertanyaan, Pak D. Pesugihan putih. Orang kalau tahu mendengar tentang pesugihan itu kan yang di pikiran mereka itu adalah menduakan Tuhan, atau istilahnya musyrik gitulah. Kalau pesugihan putih itu bagaimana? Pesugihan, sugih itu kan artinya kaya, Pesugihan, kalimat kata penghubung pe itu adalah merupakan sebuah tempat, bisa dikatakan seperti apa ya, melakukan satu pelaksanaan seperti ritual. Kalau mungkin tempat tersebut pe itu diartikan pemujaan, ya bisa saja. Nah, apakah yang dipuja itu setan ataupun makhluk goib, atau yang dipuja itu Gusti Allah semesta alam? Dapat dikatakan pesugihan itu adalah merupakan sebuah tempat untuk mengentaskan dirinya dari persoalan masalah ekonomi. Nah, itu jelas-jelas sudah dapat dipastikan pesugihan itu tidak harus ditempuh dengan cara hitam. Nah, itu semua bergantung dari masing-masing keyakinan. Ada sebuah keyakinan baru mendatangi tempat tersebut aja sudah diartikan sesat, ada yang seperti itu. Tapi coba kita menggunakan nalar yang diberikan oleh Tuhan secara langsung, menggunakan kesadaran yang diberikan oleh Tuhan secara langsung. Jika terhadap sesama makhluk hidup itu harus saling sayang menyayangi. Seumpama seperti ini, kita mendatangi ke makom orang yang dianggap suci, atau mungkin ke makom yang dianggap merupakan sebuah sesepuh simbah kita, katakanlah. Kalau kita minta uang cash di kuburan mbah kita ataupun orang yang dianggap suci, kira-kira menyimpang atau tidak? Ya, menyimpang. Menyimpang kan? Tapi kalau kita meminta didoakan oleh simbah kita atau orang suci terhadap Tuhan semesta alam, kira-kira menyimpang atau tidak? Tidak kan? Nah di sini banyak orang itu yang memang selalu menganggap hitam tempat-tempat seperti ini. Maka sebetulnya saya juga turut prihatin.
tersesat atau tidaknya itu bergantung daripada si pelaku ini tadi gitu. Jadi banyak kok orang yang ngalah berkah itu ke makam wali, ya kan? Ke makam orang yang dianggap itu suci. Mbah, tolong doakan saya terhadap Tuhan, karena dianggapnya keramat tersebut itu lebih dekat dengan Tuhan daripada dirinya. Akhirnya dia mencurhatkan dari segala seluruh kesulitannya terhadap penunggu keramat tersebut. Nah, itu saya rasa sah-sah saja. Tapi kalau dia meminta sesuatu harta yang instan, jangankan itu di makam keramat. Kita mau datang ke tempat satu peribadahan pun, kalau tujuannya salah ya salah. Ya kan? Ke tempat sembahyangan kita tiap hari, kita menganggap bahwa di situ ada energi yang sangat besar. Terus kemudian kita meminta harta instan. Padahal di tempat peribadahan loh itu. Menyimpang nggak kira-kira? Menyimpang. Walaupun di comberan sekalipun, kalau tatanannya itu tahu dan selalu mengagungkan Tuhan semesta alam, saya rasa jauh dari kata menyimpang. Nah, seperti itu Mbak, itu ungkapan dari penafsiran saya. Dan ini sudah cukup gamblang sekali ya penjelasannya dari pesugihan putih maupun pesugihan hitam. Terima kasih Pak D sudah memberikan penjelasannya. Saya rasa teman-teman di rumah juga bisa memahaminya ya. Jangan lupa buat teman-teman untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.